Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara pencinta Pancasila dan pejuang Pancasila dan mahasiswa di seluruh tanah air yang saya hormati, channel Padepokan Ajar Triharso ini segera diluncurkan atau diupload ke YouTube menyusul pernyataan Bapak Yusuf Kalla sebagai tokoh nasional tentang pemilu tahun 2024 sekarang ini, menyatakan pemilu yang paling buruk dari sejarah pemilu yang lalu. Jadi ini pernyataan dari tokoh nasional sebagai subjek-subjek pembangunan bangsa dan negara. Ini subjek untuk istilah fenomenologi, dan pernyataan beliau tentunya pernyataan yang bermakna bagi pembangunan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi beliau tentunya concern terhadap kejayaan Indonesia nanti. Ya, saya kira ini perlu ditanggapi karena memang Pancasila itu terkait dengan kondisi bangsa ini, karena pembangunan bangsa ini adalah implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Penilaian Bapak Yusuf Kalla saya kira perlu dicermati karena memang dirasakan ada yang kurang beres dari kehidupan berbangsa dan bernegara sampai sekarang. Ya. Jadi channel ini karena produk dari kegiatan di perguruan tinggi, ya, bahwa Bapak Yusuf Kalla juga berperan terhadap keberadaan channel ini, channel Padepokan Ajar Triharso, yang nanti kita jelaskan dalam video-video yang akan datang, bahwa kami secara akademik, tadi saya sudah menyebutkan fenomenologi, dan saya tambahkan dengan hermeneutik. Ya. Ini dua istilah yang dipakai oleh BPIP dalam rangka ingin menjelaskan Pancasila atau memahami Pancasila. Memahami ini sebetulnya istilah juga dari teori-teori hermeneutik, ya, yang semua gejala atau gejala masyarakat tentang manusia itu harus dipahami melalui teks. Nah, jadi Pancasila harus dipahami melalui teks yang terkait dengan keberadaan Pancasila. Nah, disinilah pidato 1 Juni 1945 dari Bung Karno itu menjadi teks sakral bagi bangsa Indonesia untuk dipahami dan selalu dibaca ulang mengikuti zaman, perkembangan zaman, karena
teks itu akan berubah-ubah dalam implementasinya atau merealitaskan dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan perkembangan jumlah manusia. Dan pidato Bung Karno 1 Juni itu perlu dibaca ulang juga. Yang kami lakukan tentunya akan bertentangan mungkin, tapi juga mengkritisi apa yang telah dilakukan oleh kita, bangsa Indonesia, mungkin pemerintah dan masyarakat yang selama ini telah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan serius, tapi memang hasilnya belum memuaskan seperti yang diucapkan Bapak Yusuf Kala terhadap pelaksanaan pemilu sekarang. Ya, jadi channel ini tentunya dengan cara berpikir demikian, fenomenologi dan hermeneutik, itu menempatkan Bung Karno itu sebagai tokoh sentral dari subjek-subjek pembangunan bangsa dan negara Indonesia yang lebih menonjol gitu secara teoritik ya dari subjek-subjek lain yang tentunya tidak kalah pentingnya bagi keberadaan NKRI ya, seperti Bung Hatta, Bung Sahrir dan lain-lain dan kemudian juga tokoh-tokoh yang masih hidup sekarang dan juga justru masih berperan di dalam pembangunan bangsa dan negara yang dicita-citakan oleh para founding mother menjadi negara hebat. Di sini teks pidato Bung Karno itu yang akan menjadi tujuan pemahaman dari channel Padepokan Aja Priharso. Channel ini adalah pembentukan kegiatan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pusat Studi Pancasila di UNER yang tentunya harus bermanfaat bagi pembangunan, maka channel ini ingin menguraikan hasil-hasil pemahaman, usaha pemahaman Pancasila selama ini, ya terutama dengan pernyataan Pak Yusuf Kala tadi tentang pembangunan demokrasi, ya, saya kira itu. Dan tentunya sekaligus pembangunan karakter dan mental bangsa. Karena memang tidak normalan, tidak memuaskannya penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Tentunya
channel ini ingin membeberkan gitu, hasil cara berpikir yang kami pilih dari kasanah akademik. Mudah-mudahan tidak berpretensi jadi yang paling benar, karena memang ini suatu diskusi yang terbuka, bahkan ingin menjadi trigger bagaimana melestarikan dan menyelamatkan Pancasila dari kondisi-kondisi atau lingkungan ideologi dunia yang tentunya memerlukan suatu pemahaman yang serius dari semua pihak. Nah, channel ini tentunya dari komunitas perguruan tinggi, mudah-mudahan bisa menjadi awal suatu jawaban ya, yang kemudian menghasilkan resolusi yang lebih baik ya, dari jalannya pembangunan, terutama pembangunan demokrasi. Ya, kami dan saya sebagai ketua Padepokan ya, yang berusaha melakukan persiapan bagaimana menjawab pernyataan dari Pak Yusuf Kalla yang memang tentunya sangat serius dan merupakan bagian dari perjuangan dari bangsa kita untuk menjadi bangsa hebat. Ya, jadi demikian pengantar channel Padepokan Adjar Dwiarso yang nanti akan menuangkan dalam video-video pemikiran yang terkait dengan pembangunan demokrasi khususnya dan pembangunan karakter dan mental bangsa yang memang sudah menjadi pikiran paling enggak oleh Presiden terakhir ya, sekarang ini dengan keberadaan BPIP ya, yang sebelumnya memang belum melakukan suatu kebijakan yang real dari sejak reformasi ya. Sejak reformasi, karena reformasi apa yang sudah dilakukan Orde Baru terhadap Pancasila itu justru menghadapi situasi euforia di mana para predator Pancasila, yaitu protagonis paham yang sejak merdeka, proklamasi kemerdekaan memang tidak setuju dengan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ya alhamdulillah tentunya sudah ditangani dan mulai menjadi lebih tenang, walaupun Densus 88 terutama masih sibuk juga, dan juga efek reformasi juga mengembangkan budaya korupsi yang lebih canggih, sehingga KPK yang
ditugaskan untuk menangani budaya korupsi ini juga sedang berjuang, sehingga pemikiran-pemikiran tentang Pancasila, karena semuanya adalah usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, dan mudah-mudahan apa yang dievaluasi oleh Pak Yusuf Kalla itu nanti juga bisa menjadi usaha perbaikan pemikiran dari para kontestan pemilu sekarang ini untuk menjadi bahan pertimbangan yang lebih serius sih dalam menangani pembangunan bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Jadi pemilihan umum tentunya pemilihan putra-putra bangsa untuk bisa mewakili dan memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Demikian pengantar channel Padepokan Ajar Triharso, dan tentunya juga pengantar dari video pertama ini. Mudah-mudahan saudara-saudara dan para mahasiswa bisa memahami. Mari kita simak video ini. Selamat jumpa saudara-saudara pencinta Pancasila dan mahasiswa di seluruh tanah air. Pada kesempatan ini, sebagai video pembuka dan pertama dari channel Padepokan Ajar Triharso, ya, sebagai saya, ya, sebagai ketua atau mantan ketua Komisi Pengkajian Jati Diri Kebangsaan KPJK Universitas Airlangga, ini nama Pusat Studi Pancasila di UNER. Saya mempunyai kebanggaan, walaupun sudah pensiun dari pegawai negeri, namun masih dipekerjakan untuk mengajar, terutama mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan tentunya walaupun mantan sebagai Ketua Pusat Studi Pancasila, saya masih ingin bertanggung jawab atas pekerjaan saya yang sampai sekarang saya cintai, dan memang belum ada penggantinya. Mungkin juga lembaga yang didirikan oleh Rektor Universitas Airlangga dengan setelah keputusan tidak terlalu menarik, ya, bagi teman-teman, sehingga apa yang saya kerjakan oleh teman-teman diminta untuk memanfaatkan media sosial yang sekarang ingin saya sampaikan. Dan selama menjadi ketua dan sampai sekarang, tentunya saya punya pengalaman-pengalaman yang membanggakan, terutama ini foto bersama
dengan teman-teman yang dulu diundang oleh Departemen Dalam Negeri, terutama oleh Direktorat Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan atau Karakter dan Kebangsaan Departemen Dalam Negeri untuk membicarakan bagaimana melestarikan Pancasila gitu ya. Dan memang tanggal 27 November tahun 2017 yang kemudian sebulan kemudian diumumkannya BPIP ya, ketika itu UK BPIP gitu. Yang diketuai oleh Kang Yudi Latif ya. Yang ketika itu juga ikut berdiskusi ya, di pertemuan di Kemendagri itu. Ini gambar yang di tengah itu Direktorat Pembinaan Ideologi dan Kebangsaan Pak Prabawa, dan samping kanan kirinya itu teman-teman dari UGM, dari Universitas Negeri Malang, dan saya sendiri yang baju coklat itu ya, dan lain-lain itu ya. Itu teman-teman dari pusat-pusat Pancasila seluruh Indonesia. Sangat bangga sekali, dan sampai sekarang kami masih tersambung komunikasinya melalui WhatsApp. Sangat intensif sekali berpikir tentang Pancasila. Kemudian saya bangga juga ketika memperjuangkan Pancasila ini dengan teman-teman dari Jawa Timur, dosen dan dari UNER maupun dari TS, dari Jawa Timur semua, dari UNESA, itu dipanggil oleh Ketua MPR untuk datang ke gedung Nusantara 3, lantai 9, untuk membicarakan Pancasila, dan pemikiran yang saya hasilkan itu saya serahkan ke Pak Ketua MPR ketika itu, Pak Taufik Kemas, itu ada gambarnya. Ini sangat memberi motivasi untuk saya berpikir tentang Pancasila. Ya, kemudian kebetulan juga saya pernah menjadi tamu pemerintah Amerika Serikat yang diundang untuk keliling Amerika gitu ya. Salah satu yang diperkenalkan itu adalah Capitol Hill. Gitu. Jadi ini DPR, gedung MPR-nya, gedung MPR, karena di situ ada 2 kamar DPR sama Senat di Capitol Hill. Nah itu teman-teman dari 12 negara yang menjadi tamu agung untuk menghadiri 17-annya Amerika ya, 4th of July. Tapi selama 40 hari kami keliling Amerika. Ini gambar yang di bawah itu saya di lobby-nya DPR ya. Dan di senatnya saya nggak ada fotonya di situ. Tapi di situ jelas saya juga berpikir tentang Pancasila dibandingkan dengan Declaration of Independence dan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan lain-lain, itu memang dijelaskan
ya, selama kunjungan, karena kunjungannya memang sangat luas. Ya. Ini saya keliling Amerika Serikat. Ya. Mungkin belum ada dosen Indonesia yang seluas ini mengunjungi eh, dari pantai timur Amerika Serikat sampai pantai barat. Ya. Karena dari Washington ke New York, terus ke tengah-tengah Amerika di St. Louis, home base-nya, kemudian juga di Greensboro, dan lain-lain, dan kemudian di pantai baratnya itu home base-nya di Los Angeles. Ya, saya membandingkan Indonesia dan Amerika. Jadi saya menjadi lebih optimis. Indonesia bukan menandingi Amerika sebetulnya. Jadi Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia ke depan, yang nanti saya bicarakan dalam video ini. Tapi yang jelas memberi motivasi pada saya untuk berpikir tentang Pancasila. Nah, ini tadi foto itu. Dan ini saya banggakan juga bahwa saya punya ayah, ya, punya ayah ini dengan ayah saya ini. Beliau adalah mantan atau dulu desersi sebetulnya, desersi, tapi akhirnya diakui oleh pemerintah, tetap diberi pensiun gitu ya. Jadi setelah pensiun menjadi pegawai negeri di luar tentara, tapi beliau pernah menjadi anggota pasukan 0032. Ini yang menunjukkan, ya, ini kartu anggota pelatihan di Yogyakarta. Ya. Beliau menjadi pasukan ini untuk menjadi pasukan khusus, ya, kompi khusus yang kemudian perang di Banyuwangi. Jadi kebanggaan saya sebetulnya sangat besar sekali, karena ternyata beliau adalah anak buah dari Bung Tomo. Jadi ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 45, ada berita bahwa sekolah sekarang dibuka untuk orang-orang biasa, gitu. Bukan bangsawan. Seperti Bung Karno kan bangsawan, itu Raden bisa sekolah. Nah, bapak saya yang memang ibunya, nenek saya itu cukup berada, terus akhirnya ingin sekolah ke Surabaya. Nah, itu ya September lah gitu, kemudian bergabung. Di sana ternyata di Surabaya masih ramai dengan kemerdekaan, dan ada berita-berita, ada serbuan gitu dari sekutu. Gitu. Jadi Bung Tomo pidato, dan bapak saya mendengarkan dari kecamatan Legok, ya, desa saya, dari kelahiran saya. Itu pidatonya di radio, itu radio Jepang, ya. Jadi, dulu tidak ada radio di rumah, radionya di kecamatan gitu ya. Kita mendengarkan itu dengan pidatonya Bung Tomo, sehingga bapak saya juga bergabung di Surabaya dengan pasukannya Bung Tomo yang disebut BPRI, Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia. Dan akhirnya sekolahnya di Praban sana,
Surabaya, dan ada ultimatum dari Belanda atau sekutu, rakyat Surabaya harus menyerah, kalau tidak menyerah akan dibombardir. Ya. Nah, bapak saya ini akhirnya dijemput karena usianya masih 18 tahun ketika itu, tahun 45, oleh ibunya, mbah saya itu takut ya karena bom. Ya. Akhirnya pulang dan sampai di rumah 10 November berita Surabaya dibombardir. Ya. Bapak saya marah gitu. Dan kemudian pamit kepada ibunya untuk sekolah, tapi tidak di Surabaya, tapi di Tulungagung katanya. Gitu. Tapi ternyata memang ya diperbolehkan karena nggak di Surabaya. Di Tulungagung hanya mampir di Bule gitu ya, memberikan beras, memberikan uang untuk kos mungkin. Tapi bapak saya pamit untuk berteman gitu. Ternyata beliau ke Mojokerto. Nah, Mojokerto ini yaitu kan orang-orang Surabaya lari keluar kota itu, dan kemudian persiapan untuk gerak jalan Mojokerto dulu ya, atau dulu ya mau menyerbu, tapi kan sekarang diperingati dengan gerak jalan Mojokerto Surabaya itu. Tapi di Mojokerto itulah ada rekrutmen, karena rekrutmen pasukan untuk anggota militer. Ya. Jadi militer yang ini ada namanya Kepolisian Tentara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Ya, ini memang direkrut di Mojokerto, karena di Mojokerto yaitu para pemuda yang datang ke Mojokerto itu mesti semangatnya perang, semangatnya untuk membela negara gitu ya. Jadi akhirnya terpilihlah satu kompi pasukan 0032, pasukan ya, satu pasukan yang kemudian bapak saya katut ya, ikut dapat rekrut, walaupun persyaratannya umurnya 20 tahun. Bapak saya 18 tahun, tapi mengakunya 20 tahun karena memang dulu belum ada budaya akte kelahiran gitu ya. Ya akhirnya tesnya lulus karena memang harus tes kesehatan dan kemampuan-kemampuan lain, karena akan menjadi pasukan khusus yang nantinya dinamakan 0032. Kemudian beliau dibawa ke Surabaya, ke Jogja ya, ke Jogja untuk dilatih. Dan sepanjang ini beliau masuk tentara ini tidak memberitahu kepada keluarga karena takut nanti jemput ya. Karena masuk tentara, jadi dianggap hilang atau ya mungkin perang gitu ya. Jadi di Jogja ini sambil latihan sebagai pasukan khusus, Bung Karno, Presiden Republik Indonesia, pindah ke Jogja, ya, ibu kotanya, karena Jakarta dikuasai Belanda. Nah, pasukan ini kemudian juga menjadi pasukan khusus Paswal Pres sekarang yang namanya Paswal Pres. Dan itu Bung Karno sering mengajak bicara pasukan ini. Nah, inilah kemudian bapak saya kenal dengan Bung Karno.
karena menjadi pasukan. Akhirnya pasukan ini, pasukan 0032 ini dikirim ke Banyuwangi karena Banyuwangi dikuasai Belanda gitu. Tahun 46 itu setelah latihannya 6 bulan kalau nggak salah. Di Banyuwangi akhirnya bisa mengalahkan Belanda dan Belanda mundur. Dan beberapa bulan itu pasukan 0032 melatih pemuda-pemuda Banyuwangi untuk ya baris berbaris dan lain-lain ya, ketentaraan mungkin ya, untuk pertahanan. Karena tahu bahwa Belanda ini kalau nanti balik menyerang, tentunya pasukan 0032 yang jumlahnya hanya 150 ya. Jadi satu kompi itu 3 peleton. Ayah saya peleton 2, ini nomor 72, peleton 2. Jadi 150 ini mengalahkan pasukan Belanda yang kemudian lari ke Banyuwangi, ke Bali. Nah, itu sangat membanggakan sekali. Jadi kemenangan pasukan ini kemudian melatih pemuda Banyuwangi, tapi Belanda menyimpulkan kembali dengan dan tidak terduga ternyata menyerbu dari segala penjuru. Jadi ternyata juga ada yang dari gunung juga, Gunung Pelira kalau salah itu ya. Akhirnya pasukan ini harus mundur. Salah satu peleton 3 itu diminta oleh komandan kompinya, Suarlan namanya, cerita bapak saya itu, untuk menghadapi Belanda, menyerah ya, dengan bendera putih itu. Nah, pas peleton 2 dan 1 diminta untuk mundur, artinya melalui hutan-hutan. Nah, ini memang mundur ke Malang karena markas angkatan perang dulu kemudian pindah ke Malang. Ketika Jakarta kan dikuasai Belanda, ibu kotanya pindah ke Jogja, tapi markas mabesnya angkatan perangnya di Malang. Jadi peleton 1 dan 2 lewat hutan-hutan ke Malang dan dikejar oleh Belanda gitu ya. Itu ceritanya juga sangat membanggakan karena di sana juga ada perang, dicegat Belanda, perang juga di Jurang Banteng namanya, karena bapak saya kan Dantonnya, komandan peleton itu, 2. Nah, pasukan yang peleton 3 inilah yang kemudian dibantai, menyerah dengan bendera putih, tapi komandan Belandanya tidak mau mengakui ya. Dan akhirnya memang marah gitu karena dikalahkan dulu sebagai komandan, ya malu ya. Akhirnya pasukan 0032 peleton 3 ini dibantai itu ya. Jadi akhirnya juga apa ini makamnya ini
Ini di Tugu ini memang sudah dipugar, tapi yang di samping itu yang dulu saya foto ini masih lama ya, masih ketika bapak saya memberitahu anak-anak sudah pensiun ya. Ternyata beliau ini ya pasukan 0032 tadi, karena di kantor pos selain pensiunan pegawai negeri perhubungan, ternyata kemudian mendapat pensiunan tambahan sebagai anggota pasukan 0032. Gitu ya. Jadi ditanya kantor pos, dulu pernah menjadi tentara Pak. Bapak saya memang menjawab, pernah, tapi saya desersi. Karena ketika di Malang, di markas besar, saya pamit ke komandan untuk pulang ke rumah karena sudah 3 tahun tidak pamit, tidak memberitahu. Ternyata di rumah sudah akan ada selamatan 1000 harinya. Jadi dianggap sudah meninggal 3 tahun nggak pulang, ternyata menjadi tentara tadi. Akhirnya mbah saya, ibunya itu melarang, dan semua pakaian senjata yang dibawa pulang itu ditanam. Dan saya nggak boleh pulang menjadi tentara dan menikah dengan ibu saya yang dilamarkan oleh mbah saya, yang memang ketika itu bapak saya memang senang gitu ya, anak muda. Nah, itulah merasa desersi namanya. Diam aja dia. Pasukan sebagai pasukan dia kemudian bekerja, anaknya tambah dan lain-lain. Akhirnya diakui pensiun, diberi pensiun tambahan, diakui ya. Karena pasukan ini pasukan khusus. Dan itu ternyata juga ketika pasukan ini sudah menjadi di Angkatan Laut ya, ini Angkatan Laut, pasukannya ini Angkatan Laut. Dinas ya, dinas-dinas di mana-mana gitu ya. Salah satu teman yang sekamar mungkin ya di markas asramanya itu membawa tadi itu kartu ini, menyimpan ya. Karena semua identitas bapak saya yang dibawa pulang itu ditanam ya di bawah pohon itu, tahu nantinya ketahuan ketika waktu itu mau pulang ke kesatuan 4 hari di rumah itu, terus akhirnya tidak boleh kembali ke Malang. Sudah bapak saya manut ya, karena orang tua dan kawin. Nah, ketika saya menjadi dosen UNER, ada kerjasama dengan Dewan Harian 45, DHD 45. Saya foto-foto ini juga saya berikan ke Ketua DHD 45. Ketika itu namanya Laksamana Iskandar yang sudah pensiun. Dan kaget, ya. Loh, ini pasukan khusus Angkatan Laut. Mana bapakmu? Gitu. Ajar. Sudah. Bapak saya malu, Pak. Di rumah aja. Terus ini. Terus ya saya telepon di sana, enggak malu. Akhirnya saya diminta, nah ini pakaian saya yang saya pakai ini adalah
seragam DHD 45. Wes, Fajar, Anda mewakili bapakmu. Pasukan khusus ini pasukan dari Angkatan Laut yang hebat, ya, perang di Banyuwangi. Ya, Pak Iskandar, Bapak saya memang cerita perang, ya, satu peluru harus satu kepala, gitu, karena ketika itu memang sangat minim sekali peralatan alutsista. Ya, ini kebanggaan saya yang agak panjang saya jelaskan, karena juga memberi semangat kepada saya. Saya orang Blitar, ya, di Blego tadi, karena bapak saya, ya, ketika saya umur ya sekitar 78 tahun 9 sebelum saya pindah kota, sekolah di kota Tegal, dan bapak saya juga pindah ke kota Tegal. Ketika Bung Karno pulang tilik, ya, mengunjungi bapak ibu di Blitar dan rumahnya di Gebang, itu ya. Saya selalu diajak bapak saya, ya, di Gebang, Jalan Sultan Agung, itu rumahnya Bu Wardoyo sekarang. Dulu ya bapak ibunya Pak Bung Karno di situ. Bapak saya selalu menemui karena memang presiden, ya, cuma bentar aja, tapi memang Bung Karno tahu ini mantan anggota pasukan pengawal presiden, ngomong-ngomong, ya, ya ditepuk-tepuk dan lain-lain, ngomong-ngomong. Kan Bung Karno juga memberi pesan, ya, satu kesempatan mengunjungi bapak ibunya, kan sering kali, ya, bukan sering tapi ya beberapa kali gitu mengunjungi bapak ibunya karena sibuk sekali. Pesan pada anak-anak muda di situ, termasuk saya hanya mendengarkan saja. Itu sudah ketika saya berkembang menjadi semangat juga, ya. Ini awal dari suatu video yang mungkin nanti bisa menjadi, ini kan menjadi YouTuber, ya, untuk saya ceritakan selengkapnya sesuai dengan semangat kejujuran, ya, dan karena Pancasila adalah suatu hal yang keramat bagi kita sebagai bangsa dan negara, ya, untuk dipertahankan, ya. Jadi selain agama kita masing-masing yang memang membimbing kita untuk menjadi manusia baik, jadi agama kita juga membimbing kita untuk menjadi bangsa yang baik. Demikian video pembuka dari channel Padepokan Fajar Priharso. Ya, dapat saya simpulkan bahwa video ini ingin atau akan menjadi penyambung lidah Bung Karno dan menyambungkannya dengan lidah-lidah para tokoh-tokoh pejuang pembangunan bangsa dan negara Indonesia selanjutnya, agar bangsa Indonesia dapat mencapai kejayaannya. Jadi
video-video berikutnya, kami akan memfokuskan bagaimana mewujudkan masyarakat gotong royong. Memang langkah itu, mewujudkan masyarakat gotong royong itulah langkah terakhir yang tersisa dari perjuangan pembangunan bangsa dan negara selama ini, dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan NKRI. Selamat menyaksikan video-video berikutnya.